Shalom, kita bertemu lagi dalam seri pendidikan agama Kristen. Dan hari ini kita masih pada tema tentang baptisan. Nah, kemudian kita akan masuk pada pertemuan yang kedua ini. Kita akan masuk kepada jenis-jenis baptisan. Nah, pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan yang dilakukan sebagai tanda pertobatan, pembasuhan diri terhadap perilaku dan hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tetapi kita pada pertemuan yang kedua ini kita awali dengan kita membahas tentang baptisan terhadap anak-anak. Nah, di Indonesia ini kita menerima, mengakui berbagai jenis baptisan. Bahkan di seluruh dunia mengakui. Satu baptisan terhadap orang dewasa, ada yang dilakukan secara percik, ada juga yang dilakukan secara selam. Dan ada juga yang seperti Gereja Bala Keselamatan menggunakan bendera. Nah, kemudian ada juga gereja yang mengakui bahwa ada baptisan yang dilakukan terhadap anak-anak. Nah, mayoritas gereja di Indonesia melakukan baptisan terhadap anak-anak. Nah, tetapi diterima dan diakui oleh semua gereja di Indonesia. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI mengakomodasi dan menyepakati bahwa semua baptisan kita akui dan kita terima sebagai gereja. Banyak gereja di Indonesia memilih membaptis seorang anak atau seseorang sejak bayi. Dilakukan berdasarkan pengakuan iman orang tuanya. Jadi yang menjadi wali atau orang tuanya lah yang menjadi bapak rohani buat anak-anak itu. Dalam Injil Matius 19 ayat 14 dan Markus 10 ayat 14a serta Lukas 18 ayat 16a, inilah yang menjadi dasar terhadap baptisan terhadap anak-anak. Pada firman Tuhan ini, Yesus memarahi murid-muridnya yang ingin menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya. Ia mengatakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Yesus memberkati anak-anak. Maka baptisan anak-anak memiliki dasar dalam Alkitab bahwa Yesus sendiri menyambut anak-anak dan memberkati mereka. Jadi baptisan orang dewasa maupun baptisan bayi sama-sama memiliki dasar dalam Alkitab. Jadi itulah yang mendasari baptisan terhadap bayi pada gereja-gereja tertentu atau gereja-gereja, kebanyakan gereja di Indonesia. Memang masalah baptisan ini menjadi perdebatan yang cukup panjang di kalangan gereja, terutama gereja-gereja yang berlatar belakang atau gereja-gereja yang berlatar belakang Calvinis, teologi Calvinis, dengan gereja-gereja yang berlatar belakang teologi Armenian atau gereja-gereja Pentakosta. Ini memang berbeda cara membaptis seseorang. Pada gereja-gereja ini karena perbedaannya begitu luas, tetapi kalau kita melihat dasar-dasar dari firman Tuhan yang dipakai, maka masing-masing baptisan ini ada di dalam firman Tuhan. Artinya ada alasan untuk gereja melakukan hal tersebut. Berikutnya adalah baptisan yang merupakan perintah Yesus. Dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20, Yesus minta murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, kabarkan Injil Kerajaan Allah, dan membaptis orang-orang yang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus menginginkan agar keselamatan diperluas, mencakup seluruh bangsa,
Keselamatan yang pada mulanya dipahami hanya milik bangsa Israel sebagai umat pilihan, kini diperluas Yesus menjadi milik semua bangsa dan setiap orang. Nah, ini ketika Yesus naik ke sorga, murid-murid Yesus mulai melayani, muncullah pelayanan-pelayanan yang baru yang tidak hanya ditujukan kepada orang Israel sebagai umat Allah secara jasmani atau umat Allah dalam perjanjian lama, tetapi kemudian Yesus memberikan amanat agung di dalam Matius pasal 28 itu, agar setiap orang dari setiap suku dan setiap bangsa boleh menerima Yesus dan menjadi umat-umat Allah yang baru. Nah, ini yang disebut gereja. Dan setiap yang percaya ini, mereka harus dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya mereka menjadi milik Tuhan. Nah, jadi inilah baptis yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Memang tidak ada secara spesifik dikatakan bahwa pergi baptis mereka secara selam, atau secara spesifik pergi baptis mereka dengan cara percik. Tidak ada. Yesus cuman memberikan perintah untuk membaptis setiap yang percaya. Artinya cara baptis itu tidak menjadi patokan. Dia mau percik, mau selam, mau semprot, mau siram, gimana pun itu tidak menjadi masalah. Yang masalah adalah mereka harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Buat mereka yang percaya dan menerima Yesus. Jadi ingat lagi bahwa baptisan itu Yesus ajarkan bukan masalah cara. Walaupun dalam akar katanya kita menemukan bahwa baptiso artinya diselamkan, ditenggelamkan, dicelupkan, dibasuh, dibersihkan, dan sebagainya, itu memiliki makna yang sangat luas. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa menyalahkan satu baptisan tertentu. Sebab baptisan itu semua dibaptis menggunakan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, seperti itu. Nah, dari berbagai bangsa yang percaya menjadi murid-muridnya, tandanya adalah melalui baptis. Mereka pun menerima anugerah keselamatan. Jadi unsur percaya amat penting dalam baptisan, yaitu hanya orang-orang yang percaya kepada Kristus yang akan menerima baptisan kudus. Mereka yang percaya dan bertobat. Jadi unsur terpenting dalam hal ini adalah percaya menerima Yesus. Lalu mereka memberi diri di baptis. Itu baptis yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius. Kemudian yang berikut adalah baptis percik ataukah baptis selam yang benar. Sejak beberapa waktu yang lalu banyak terjadi ketidakcocokan atau pembenaran masing-masing mengenai cara baptis mana yang lebih alkitabiah. Namun Alkitab tidak pernah memberikan penekanan pada cara baptis tertentu. Alkitab lebih memberikan penekanan pada arti baptisan. Nah, pada perjanjian lama arti baptisan itu membasuh diri, menyucikan diri dari dosa, karena manusia itu sering sekali terkontaminasi dengan dosa di luar sana. Tetapi pada masa perjanjian baru, pemaknaan baptis itu jadi berbeda, yaitu orang yang memberi diri dibersihkan menjadi milik Tuhan. Mereka mati bersama kematian Yesus, bangkit bersama kebangkitan Yesus. Mereka dibersihkan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang paling penting bukanlah cara dibaptis, melainkan makna baptisan itu sendiri. Jadi yang penting di sini adalah kita mengerti bahwa baptis itu adalah tonggak di mana setelah kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, memberi diri dibaptis. Nah, unsur percaya seperti di awal saya bilang, unsur percaya ini penting. Unsur menjadi milik Tuhan ini penting.
Ya. Jadi penting sekali kalau kita menemukan cara baptis yang berbeda-beda, ingat itu bukan esensinya, itu bukan yang utamanya, ya. Baik, kita lanjutkan. Bagi orang Kristen, baptis melambangkan kematian dan kebangkitan Yesus. Sebagaimana Kristus telah bangkit dari antara orang mati, demikian pula kita memiliki iman yang sejati dalam Dia dan hidup yang baru. Roma pasal 6 ayat yang kelima. Manusia lama, ya, istilah ini menunjuk kepada manusia yang belum memperbarui keadaan seseorang sebelumnya, kehidupan di dalam dosa. Manusia lama ini sudah disalibkan dengan Kristus disalib supaya orang percaya dapat menerima hidup baru dalam Kristus dan menjadi orang baru. Tubuh dosa, istilah ini menunjuk kepada tubuh manusia yang dikuasai oleh keinginan berdosa. Kini perbudakan kepada dosa sudah dipatahkan atau sudah selesai, sudah diselesaikan oleh Yesus. Ketika Yesus naik ke salib, Dia mati untuk menyelesaikan hutang dosa kita. Dia menyelesaikan hutang maut. Itu bisa kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17, Efesus 4 ayat 22, Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Nah, jadi kita tidak hidup pada cara hidup yang lama menguasai hidup kita dengan dosa lagi, tetapi kita masuk pada cara hidup yang baru yang dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan atau Roh Kudus. Tema tentang baptisan yang kita pelajari, jadi ingat bahwa yang dipermasalahkan bukan masalah cara baptis, tetapi yang menjadi esensi adalah seseorang dibaptis. Unsur yang terpaling penting adalah seseorang percaya, kemudian dia mengalami sebuah kehidupan baru, dia mengalami cara hidup yang mati bersama kematian Kristus, bangkit bersama kebangkitan Kristus dalam sebuah cara hidup yang baru. Nah, ini penting sekali dipahami sehingga kalau orang bertanya tentang baptisan, kamu tidak bingung lagi. Oh, baptisan mah ada beberapa jenis, Pak. Tapi yang penting itu bukan masalah caranya atau siapa, tetapi arti makna dari baptisan itu sendiri. Nah, baik anak-anak, ada beberapa pertanyaan yang kalian harus